Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul King Arthur. Film ini diangkat dari kisah nyata dan dirilis pada tahun 2004. Menceritakan sebuah kerajaan kuno yang berkuasa pada saat itu. Kerajaan itu diserang habis-habisan oleh sebuah suku. Tapi ada satu suku petarung yang merubah segalanya. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene menceritakan pada 300 tahun sesudah Masehi, Kekaisaran Romawi membentang luas di wilayah Arabia hingga Inggris. Emperor Romawi terus melebarkan kekuasaannya hingga harus melawan bangsa Sarmatian yang kuat. Hal ini menyebabkan ribuan pasukan gugur di pertempuran itu. Hanya beberapa pasukan kavaleri bangsa Sarmatian yang masih bertahan. Bangsa Romawi akhirnya mengampuni pasukan kavaleri bangsa Sarmatian karena terkesan dengan keberanian dan keahlian berkuda mereka. Tapi dengan syarat, mereka dan anak-anak keturunan mereka harus bergabung menjadi prajurit bangsa Romawi. Pada 452 tahun sesudah Masehi, gejolak besar dimulai. Pada saat itu seorang anak yang bernama Lancelot dijemput untuk mengabdi kepada kerajaan Romawi bersama dengan anak-anak lain yang berasal dari bangsa Sarmatian. Mereka diwajibkan mengabdi kepada kerajaan selama 15 tahun. Kemudian adegan berpindah ke seorang anak yang bernama Arthurius atau Arthur, seorang calon pemimpin yang ayahnya berasal dari Romawi dan ibunya dari kerajaan Inggris. Arthur saat itu sedang bersama ibunya dan Pelagius seorang mentor yang bijak. Dia mengajarkan Arthur berbagai hal. Pelagius juga menjelaskan bahwa dia kelak akan memimpin pasukan besar. Dia harus bertanggung jawab dan melindungi semua prajuritnya melebihi nyawanya sendiri. 15 tahun kemudian, Arthur memimpin pasukan yang beranggotakan Lancelot, Tristan, Coin, Galahad, Bos, dan Dagonet. Misi mereka melindungi uskup Germanus dari serangan suku Woods. Woods merupakan penduduk asli Inggris yang dipimpin oleh Marlin. Ini adalah misi terakhir Arthur dan pasukannya sebelum mereka mendapat jaminan kebebasan dari kerajaan Romawi. Setelah pertempuran panjang, akhirnya mereka berhasil mengalahkan pasukan Woods dan mengamankan uskup Germanus. We will protect you. I've no doubt. Ketika malam tiba, mereka semua berkumpul di sebuah ruangan untuk menerima surat pembebasan dari kerajaan Romawi. Tapi sebelum surat itu diberikan, uskup Germanus memberi perintah terakhir kepada Arthur dan pasukannya untuk pergi ke utara untuk menyelamatkan keluarga Marius Hongurus, khususnya putra Marius yang bernama Electo. Electo sudah ditakdirkan menjadi uskup, bahkan menjadi paus suatu hari nanti. Dia harus dilindungi dari serangan suku Saxon yang kejam. Awalnya Arthur menolak perintah itu karena itu adalah misi yang sangat berbahaya. Itu sama halnya dengan misi bunuh diri. Seharusnya mereka semua bebas hari ini karena sudah 15 tahun mengabdi kepada kerajaan Romawi. Tapi uskup Germanus menekankan kalau mereka menolak perintah dari kerajaan, maka akan dianggap sebagai pemberontak. Mereka akan diburu seperti binatang. Would be hunted down like dogs. Your men will receive their discharge. Dengan berat hati Arthur menyampaikan berita itu kepada anak buahnya. Walaupun sempat terjadi perdebatan dan penolakan dari anak buahnya, The Romans take care of their own. tapi mau tidak mau mereka harus melaksanakan misi tersebut walaupun nyawa taruhannya. You don't get killed. I'm with you. Galahad is with you. Kemudian scene berpindah ke bangsa Saxon. Mereka sudah menduduki wilayah utara Inggris dan membantai penduduk yang ada di sana. Salah satu prajurit bangsa Woods yang melaporkan kepada Marlin bahwa pasukan Saxon sudah mendekat dan berjumlah ribuan. Adegan berpindah ke Arthur dan pasukannya. Mereka bersiap akan pergi melaksanakan misi. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh bangsa Wood. Namun Marlin yang merupakan pemimpin bangsa Wood membiarkan Arthur dan pasukannya untuk lewat. What are you waiting for? Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju kediaman Marius untuk menjemput mereka. Setelah sampai di sana, Arthur mengutarakan tujuannya kepada Marius untuk membawa mereka ke benteng Hadrian. Namun Marius menolak ajakan Arthur. Arthur pun mengultimatum
Kalau dia tidak mau ikut, maka dia akan membawanya secara paksa sebagai tawanan. Di sana Arthur melihat seseorang yang dipasung. Dia adalah seorang kepala desa di sana yang menentang Marius. Ternyata Marius merampas semua hasil panen penduduk desa, sehingga membuat mereka kelaparan. Marius juga berkata bahwa dia adalah juru bicara Tuhan, maka akan berdosa bila menentangnya. Kemudian Arthur membebaskan kepala desa itu. Dia berkata kalau Marius bukanlah Tuhan. Hal itu juga disaksikan oleh Electo, anak dari Marius. Arthur juga meminta kepada seluruh penduduk untuk berkemas dan pergi dari sana. Ini karena pasukan Saxon yang kejam akan segera datang dan membunuh mereka semua. Kemudian Tristan datang dan melapor kepada Arthur kalau pasukan Saxon sudah mendekat. Mereka harus segera pergi dari sana melalui jalan setapak di timur dan melintasi pegunungan. Ketika mereka akan pergi, Arthur melihat bangunan yang mencurigakan. Ia memerintahkan Dagonet untuk mendobrak pintunya dan masuk ke dalam. Di dalam kuil itu mereka melihat beberapa orang dari bangsa Wood yang disiksa hingga mati oleh para biarawan yang mengaku utusan Tuhan. Kemudian mereka menemukan seorang anak dan seorang perempuan yang masih hidup. Kondisi mereka sudah sangat lemah dan tak berdaya. Arthur menyelamatkan anak dan perempuan itu dan mengeluarkan mereka dari sana. Mengetahui hal itu, Marius sangat marah kepada Arthur. Ini karena dia merasa mereka layak dihukum karena menolak perintah Tuhan. Arthur semakin murka atas tindakan Marius kepada penduduk setempat dengan mengaku sebagai tangan kanan Tuhan dan memperbudak mereka. Mereka pun bergegas pergi dari sana menuju benteng Romawi untuk menyelamatkan diri dari serangan bangsa Saxon. Di dalam perjalanan, Arthur mencoba mengobati luka dari perempuan yang telah diselamatkan. Diketahui wanita itu bernama Queen Never. Di satu sisi, pasukan Saxon sudah tiba di kediaman Marius yang telah ditinggalkan. Pemimpin pasukan Saxon yang bernama Cendric memerintahkan anaknya yang bernama Cedric untuk mengejar rombongan Arthur yang melewati jalur timur. Sementara dia dan pasukannya akan langsung menuju benteng Hadrian. Kemudian pasukan Saxon membakar seluruh bangunan yang ada di sana sebelum mereka pergi. Scene berpindah ke Arthur dan rombongannya. Sebelum malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan. Ketika malam tiba, Arthur mencoba mengikuti Queen Never yang akan pergi ke suatu tempat. Di sana Arthur bertemu dengan Marlin, pemimpin bangsa Wood, yang tak lain adalah musuhnya. Marlin menjelaskan kepada Arthur kalau Arthur bukanlah musuhnya, tetapi bangsa Romawi lah yang menjadi musuhnya. Marlin mengajak Arthur untuk bersatu melawan pasukan Saxon. Ini karena Arthur adalah keturunan Inggris sama sepertinya. Tetapi Arthur ternyata menyimpan dendam kepada Marlin. Ini karena Marlin dan pasukannya telah membunuh ibunya ketika dia masih kecil. Dia pergi ke makam ayahnya dan mencabut pedang milik ayahnya untuk melawan Marlin dan pasukannya. Ketika ia kembali ke desa, semuanya telah berakhir. Ibunya sudah tiada. Marlin menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak ingin membunuh ibunya. Ini karena ibunya adalah sebangsa sama seperti Arthur juga. Queen Never juga membujuk Arthur untuk mau bergabung melawan pasukan Saxon. Marlin mengatakan bahwa pasukannya membutuhkan seorang pemimpin seperti Arthur. Dia juga mengingatkan kalau pedang yang dia bawa terbuat dari besi di tanah Inggris dan ditempa dengan api Inggris. Kasih sayang ibunya lah yang membebaskan pedang itu, sehingga dia bisa mencabutnya. Pada keesokan harinya, Marius mencoba melancarkan kudeta. Dia menyandra Lucan dan menyerang Dagonet. Namun usaha itu berhasil digagalkan oleh Queen Never. Dia berhasil membunuh Marius dengan panahnya. Arthur dan lain juga datang untuk membantu. Tak lama kemudian Tristan datang dan memberitahu Arthur bahwa pasukan Saxon sudah mendekat, sehingga mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan Arthur berbicara kepada Alecto. Alecto memberitahu kepada Arthur bahwa Pelagius sudah mati, dibunuh oleh uskup Germanus dan yang lainnya. Alecto juga sebenarnya tidak sependapat dengan ajaran yang diajarkan oleh ayahnya, khususnya tentang perbudakan. Tibalah mereka di sebuah danau yang beku yang harus mereka lewati. Karena tidak ada jalan lain, Arthur menyuruh semua turun dari kereta dan berjalan menyebar. Hal ini dilakukan agar permukaan es itu tidak pecah dan mereka bisa melewatinya dengan selamat. Saat sampai di tengah danau, genderang perang pasukan Saxon sudah terdengar. Hal itu berarti pasukan Saxon sudah dekat. Arthur dan pasukannya memutuskan untuk melawan pasukan Saxon di danau itu. Sementara rombongan yang lain
melanjutkan perjalanan ke benteng Hadrian. Alecto juga menawarkan diri untuk bisa bertarung bersamanya. Tapi Arthur menyuruh Alecto untuk melanjutkan perjalanan dan menjadi saksi kekejaman ajaran ayahnya dan uskup Germanus ketika sampai di Romawi nanti. Arthur dan pasukannya ditambah Queen Nefer yang berjumlah 8 orang harus melawan pasukan Saxon yang dipimpin oleh Cynric yang berjumlah 200-an orang. Hold until I give the command. Cynric memerintahkan pemanahnya untuk menyerang, tapi ternyata mereka di luar jangkauannya. Tapi tidak bagi Arthur dan pasukannya. Arthur memerintahkan Tristan dan Bos untuk menyerang. Tembakan panah mereka berhasil mengenai beberapa pasukan Saxon. Hal itu membuat Cynric geram dan memerintahkan pasukannya untuk maju. Arthur memberi perintah untuk membidik bagian sayap dari pasukan lawan. Hal itu ditujukan agar pasukan Saxon berkumpul di tengah. Ini dapat menyebabkan es di permukaan danau itu bisa pecah dan membunuh mereka semua. Saat pasukan Saxon sudah dekat, Dagonet mengorbankan dirinya dengan mencoba memecahkan permukaan es untuk menghentikan pergerakan pasukan Saxon. Permukaan es itu akhirnya pecah oleh hantaman kapak Dagonet. Tapi sayang, nyawa Dagonet juga tidak bisa diselamatkan. Namun pengorbanannya tidak sia-sia. Ia berhasil menghalau dan membunuh banyak prajurit Saxon. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai ke benteng Hadrian. Mereka disambut oleh uskup Germanus dan yang lainnya. Lucan sangat berduka atas kematian Dagonet. Uskup Germanus memberikan surat kebebasan dari kerajaan Romawi, seperti yang ia janjikan sebelumnya. Namun Arthur dan yang lainnya tampak tidak peduli dengan surat itu. Ini karena mereka masih berduka atas kematian Dagonet. Dagonet dimakamkan di tempat yang tidak jauh dari makam ayah Arthur. Di sana Queen Nefer kembali mengingatkan kepada Arthur bahwa Romawi sudah tidak ada. Ia meyakinkan kalau Arthur adalah orang asli Inggris, walaupun ayahnya dari Romawi. Inggris adalah negeri yang Arthur cintai, dan juga rakyatnya yang harus dilindungi. Disinilah tumpah darah kebebasan yang sesungguhnya. Saat malam sudah larut, Queen Nefer masuk ke kamar Arthur. Ketika mereka akan mantap-mantap, seseorang memanggil Arthur untuk segera ke benteng. Di sana ia melihat ribuan pasukan Saxon yang akan bersiap menyerang. Arthur mempersilahkan teman-temannya untuk pergi, dan dia akan tetap di sini untuk melawan Saxon. Lancelot mencoba mengajak Arthur untuk ikut pergi dengan mereka, karena ini bukanlah perang yang harus mereka jalani. Mereka sudah mendapat hadiah kebebasan dari Romawi, tapi Arthur menolak. Ia akan melawan Saxon dan melindungi tanah Inggris. Keesokan harinya semua orang pergi meninggalkan benteng. Arthur menyiapkan strategi untuk melawan Saxon dengan membakar tumpukan rumput dan menuangkan minyak di beberapa titik. Queen Nefer dan pasukan bangsa Wood yang lainnya sudah bersiap untuk melawan pasukan Saxon. Di sisi lain, Saxon mendapat informasi dari mata-matanya kalau semua prajurit sudah pergi meninggalkan benteng. Kemudian mereka melihat seorang prajurit di atas bukit. Dia adalah Arthur. Cynric mencoba memanggil Arthur untuk melakukan negosiasi supaya dia menyerah. Tapi tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Arthur. Dia pun kembali ke posisi semula ke atas bukit. It will be the last thing you see on this earth. Adegan berpindah ke Lancelot dan rombongan yang akan pergi. Tiba-tiba kuda mereka berontak. Lancelot dan para sahabat Arthur memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran membantu Arthur. Seperti biasa sebelum peperangan dimulai, Arthur memberikan kata-kata penyemangat ke seluruh prajuritnya. Di satu sisi, Cerdic memerintahkan sebagian pasukannya untuk menyerang. Setelah masuk ke dalam gerbang, pasukan Woods menghujani mereka dengan panah. Kemudian Arthur dan para prajuritnya melakukan serangan dengan memanfaatkan kepulan asap untuk berkamuflase. Hingga akhirnya pasukan Saxon berhasil dibantai oleh Arthur dan pasukannya. Kemudian Cynric memimpin seluruh pasukannya untuk menyerang. Kedatangan mereka langsung disambut
oleh serangan katapel dan panah api dari pasukan Woods. Hingga pertempuran jarak dekat pun tidak bisa dihindarkan. Dalam pertempuran itu, Tristan gugur di tangan Cedric. Lancelot juga terbunuh, tapi dia juga berhasil membunuh Cedric, anak dari Cynric. Kemudian Arthur berduel dengan Cynric. Dia berhasil memenangkan duel itu. Cynric pun tewas. Singkat cerita, peperangan itu berhasil dimenangkan oleh Arthur dan seluruh pasukannya. Arthur pun menikah dengan Queen Nefer. Ini untuk mempersatukan seluruh rakyat Inggris. Dia pun dinobatkan menjadi Raja Inggris. King Arthur! Arthur berjanji akan memimpin Inggris untuk melawan penjajah di masa depan nantinya. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Pesan moral dari film ini, lindungi tanah airmu. Tidak ada kebebasan yang didapat dengan mudah. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Jika ada saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar. Mimin minta maaf jika ada kata yang salah. Adios kolom pentang.